Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Silawati dengan NIM L1A1212336. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang reproduksi pada hewan betina. Yaitu secara umum reproduksi hewan betina adalah suatu proses yang kompleks yang melibatkan seluruh tubuh hewan itu. Sistem reproduksi akan berfungsi bila makhluk hidup, khususnya hewan ternak, dalam hal ini sudah memasuki sexual maturity atau dewasa kelamin. Setelah mengalami dewasa kelamin, alat-alat reproduksinya akan mulai berkembang dan proses reproduksi dapat berlangsung baik ternak jantan maupun betina. Sistem reproduksi pada betina terdiri atas ovarium dan sistem ductus. Sistem tersebut tidak hanya menerima telur-telur yang diovulasikan oleh ovarium dan membawa telur-telur ke tempat implantasi yaitu uterus, tetapi juga menerima sperma dan membawanya ke tempat fertilisasi yaitu oviduk. Alat-alat reproduksi betina terletak di dalam cavum pelvis atau rongga pinggul. Cavum pelvis dibentuk oleh tulang-tulang sacrum, os, coxae, dibentuk oleh ilium. Secara anatomi, alat-alat reproduksi betina dapat dibagi menjadi ovarium, oviduk, uterus, cervix, vagina, dan vulva. Ovarium adalah organ primer atau esensial reproduksi pada betina seperti halnya testis pada hewan. Ovari dapat dianggap bersifat endokrin atau sitogenetik, menghasilkan sel, karena mampu menghasilkan hormon yang akan diserap langsung ke dalam peredaran darah dan juga ovum. Ovum terletak di dalam rongga perut, berfungsi untuk memproduksi ovum dan sebagai penghasil hormon estrogen, progesteron, dan inhibin. Ovarium digantung oleh suatu ligamentum yang disebut mesovarium yang tersusun atas syaraf-syaraf dan pembuluh darah, berfungsi untuk mensuplai makanan yang diperlukan oleh memproduksi ovum, penghasil hormon estrogen, progesteron, dan inhibin. Oviduk merupakan saluran yang bertugas untuk menghantarkan sel telur atau ovum dari ovarium ke uterus. Oviduk digantung oleh suatu ligamentum yaitu mesosalpin yang merupakan saluran kecil yang berkelok-kelok dari depan ovarium dan berlanjut di tanduk uterus. Saluran yang dilewati gamet atau spermatozoa. Spermatozoa akan membuahi sel telur pada ampula. Secara otomatis untuk mencapai ampula akan melewati uterus dahulu. Kedua, tempat terjadinya implantasi. Implantasi adalah penempelan embrio pada endometrium uterus. Ketiga, tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio. Keempat, berperan pada proses kelahiran atau parturisi. 5. Pada hewan betina yang tidak bunting, berfungsi mengatur siklus estrus dan fungsi corpus luteum dengan memproduksi PGF2 alfa. Cervix menghasilkan cairan yang dapat memberi jalan pada spermatozoa menuju ampula dan untuk menyeleksi sperma. Fungsi dari cervix adalah untuk menutup lumen uterus sehingga menutup kemungkinan untuk masuknya mikroorganisme ke dalam uterus dan sebagai tempat reservoir spermatozoa. Berperan sebagai saluran keluarnya sekresi cervix, uterus, dan oviduk dan sebagai jalan peranakan saat proses beranak. Vagina bui oleh epitel squamosa berstrata. Selain itu, klitoris juga mengandung saraf perasa yang berperan pada saat kopulasi. Klitoris akan berereksi pada hewan yang sedang estrus. Fungsi dari klitoris ini membantu dalam perkawinan. Sekian dari penjelasan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.